Siang Bu Yani. Ya, selamat siang. Jadi gini ya, terima kasih atas waktunya. Ya, Oke, saya mengajak Bu Yani ke sini karena terkait dengan tugas saya, yaitu di LMS Guru Penggerak mengenai tugas 2.2. Di sini ada semacam studi kasus, Bu. ya, Nah, di sini saya harus mewawancarai teman sejawat saya. Nah, studi kasusnya seperti ini, Bu. Misalkan di sini Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. ya, Yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. ya, Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda mana ya Bu? Lupa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas itu mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya tersebut yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Dan apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsinya? Kemudian kalau misalkan dapat, mengapa, dan tidak juga mengapa, dan bagaimana? ya. Berarti kasusnya saya tuh temannya Ibu Tati ya? Ya, Apa yang harus saya lakukan ketika melihat ada seorang anak sedang menangis? Ya, kalau menurut saya, ya, ketika siapapun itu, anak kelas berapapun itu, ya meskipun wali kelas punya tanggung jawabnya masing-masing ya, tapi ketika anak sedang mendapat masalah, itu siapapun yang pertama kali melihatnya, apalagi mengetahuinya, harus mencoba untuk menghadapi anaknya, gitu. Jadi menghampiri anaknya. Nah, apa kita mencari tahu dulu apa yang terjadi dengan anak tersebut, gitu. Kalaulah mungkin kita kalau sudah mengetahui masalah yang terjadi pada anaknya, nah otomatis kan kita harus segera melaporkan dulu kepada kepala sekolah. Nah, ini tanggung jawabnya siapa, lalu kewenangannya siapa, gitu. Nah, apabila anak tersebut adalah murid kelas Ibu Tati, ya, karena Ibu Tati memiliki karakter sifat pribadinya yang galak, terus yang sangat berdisiplin sekali kepada anaknya, gitu. Meskipun kan itu kejadiannya ada di depan kelas Ibu Tati, tapi kan Ibu Tati tidak merespon. Ya, seharusnya ya naluri seorang ibu lah, gitu. Setidaknya harus dihampiri dulu, gitu, ditanya dulu apa yang terjadi. Jangan sampai apa yang terjadi pada anak kita tidak tahu, tidak mengetahuinya, gitu. Kita gimana tanpa respon kepada anak, gitu. Jangankan untuk mengasih solusinya, tindakan yang ada juga nggak dilakukan, gitu. Ya, tapi kan di sini Ibu Tati tersebut kan senior, kemudian disegani baik oleh orang tua maupun kepala sekolah.
bagaimana kalau misalkan ini nih Bu Yani itu misalkan bertanya sama tadi kan Bu Yani kita bertanya dulu sama anaknya di apa Ditanya dulu apa yang terjadi. apa yang terjadi. Apa Bu Yani tidak takut nanti Bu Tati gimana gitu? Karena kan anak itu kan murid beliau gitu. Ya, tergantung kapasitas masalahnya ada di mana dulu. Kalau misalnya masalahnya ada di antara temannya di kelas, otomatis kan itu mayoritas otomatis kewenangan Ibu Tati gitu. Kalau misalnya masalahnya terjadinya di luar, apalagi itu ada bersama dengan teman beda kelasnya, otomatis kan itu juga harus dihadapkan dengan wali kelas yang lain gitu. Tapi menurut Bu Yani nih, tindakan Bu Tati itu mendiamkan si anak didiknya tersebut, sedangkan kan beliau ada di kelas ya. Mendiamkan anak didiknya beliau menangis, betul tidak? Tidak, sama sekali tidak. Harusnya kan dia peka, meskipun sifat dia mempunyai karakter yang mencoba untuk mendisiplinkan anaknya, anak didiknya juga kan peka, harusnya peka gitu. Atau mungkin si anak itu tersebut di luar menangis karena ada semacam hukuman begitu sama Bu Tati. Gimana kalau misalkan seperti itu? Bisa jadi kalau iya, makanya Ibu Tati bisa aja mendiamkan karena ada tindakan dari beliaunya gitu kan. Tapi intinya betul tidak kalau misalkan si Bu Tati itu ya, misalnya anak itu tersebut ya menangis di luar karena dia diberi hukuman sama Bu Tati karena beliau anak tersebut misalkan tidak mengerjakan tugas. Betul tidak tindakan Bu Tati seperti itu? Ya bisa dikatakan betul juga, bisa dikatakan. Tapi menurut Ibu harusnya bagaimana? Menurut Ibu harusnya bagaimana? Coba untuk mencari keputusan di antara masalah tersebut. Ya. Menurut Ibu bagusnya gimana gitu? Keputusannya gimana gitu? Iya, bagaimanapun cara kita mendidik seorang anak ya. Kalau misalnya sudah sampai seorang anak menangis, apalagi itu sampai ke berlutut-lutut gitu ya. Menurut saya sih itu tidak baik juga, Bu. Tidak baik juga karena apalagi kita yang sekarang ada hak perlindungan anak. Iya, bahwa kita belajar harus berpusat pada murid. Iya, harus berpihak pada murid ya. Iya. Kebebasan juga anak itu sendiri juga mempunyai hak untuk mendapat perhatian gitu. Apalagi kan dia sedang menangis tidak dihampiri oleh Ibu Tatinya sendiri. Intinya keputusan Ibu itu akan menghampiri anak tersebut dan intinya mengasihi, bertanya apa yang terjadi. Ya, apabila emang anak yang menangis itu anak didiknya Ibu Tati, otomatis kan saya yang menghampiri Ibu Tatinya, kenapa ini masalahnya gini? Solusinya seperti apa gitu kan? Jangan sampai mendiamkan anak gitu kan.